Jadi, hipermetropi sendiri merupakan sebuah kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat secara jelas pada benda yang berjarak dekat, namun dapat melihat benda yang berjarak jauh secara jelas. Nah, hipermetropi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu Hipermetropi ringan, sedang, dan berat. Yang pertama, hipermetropi ringan, yaitu kita dapat melihat benda dari jarak dekat namun sedikit buram, yang dimana kita membutuhkan lensa yang berkekuatan plus 2 dioptri. Yang kedua, ada hipermetropi berat, yaitu kita tidak dapat melihat benda dari jarak dekat namun dapat melihat benda dari jarak jauh, yang dimana lensa yang dibutuhkan yaitu berkekuatan lebih dari plus 5 dioptri. Yang terakhir ada hipermetropi sedang, yaitu lensa yang dibutuhkan berkekuatan antara plus 2,25 hingga plus 5 dioptri. Ada 4 hal penyebab terjadinya hipermetropi. Yang pertama yaitu panjang sumbu aksial bola mata yang terlalu pendek. Panjang sumbu aksial bola mata yang terlalu pendek itu bisa menyebabkan bayangan jatuh di belakang retina. Kondisi ini biasa kita kenal dengan hipermetropi aksial. Hipermetropi aksial itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya seperti faktor usia ataupun kondisi-kondisi patologis pada bola mata, seperti ablasio retina, retinitis centralis, dan juga mikroptalmia. Nah, kalau misalkan pada penderita hipermetropi yang dipengaruhi oleh faktor usia, biasanya itu perbedaan panjang bola matanya tidak lebih dari 2 mm dari orang normal. Kalau misalkan dia udah lebih dari 2 mm, itu biasanya sudah disebabkan karena kondisi-kondisi patologis yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua yaitu perubahan indeks bias refraksi. Perubahan indeks bias refraksi itu akan terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Kenapa seperti itu? Hal itu terjadi karena seiring dengan bertambahnya usia, media refraksi kita itu konsistensi serta komposisinya itu akan berubah. Sehingga ketika konsistensi dan juga komposisi dari media refraksi itu tadi berubah, nah itu bisa menyebabkan daya pembiasan cahaya menjadi lebih lemah, sehingga cahaya yang jatuh itu dia tidak tepat di retina, akan tetapi di belakang retina. Yang ketiga, kelengkungan kornea dan lensa tidak adekuat. Hipermetropia jenis ini disebut juga dengan hipermetrofi kurvatura, di mana kelengkungan kornea dan lensa berkurang sehingga bayangan difokuskan di belakang retina. Selanjutnya, yang keempat adalah perubahan posisi lensa. Dalam hal ini, didapati pergeseran lensa ke arah menjadi lebih posterior, serta bisa didapati tidak adanya lensa atau yang biasa kita sebut dengan afakia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, etiologi dari hipermetropi yaitu karena adanya pemendekan sumbu aksial mata dan adanya permukaan media refraksi yang menjadi abnormal. Karena permukaan media refraksi yang menjadi abnormal, kurvatura salah satu media refrakta menurun dan mengakibatkan konvergensi cahaya ikut menurun. Adapun pemendekan sumbu aksial mata akan menyebabkan kemungkinan perubahan fokus cahaya. Karena adanya penurunan konvergensi cahaya dan perubahan fokus cahaya, sinar cahaya yang masuk ke mata berkumpul pada titik fokus di belakang retina. Hal inilah yang menyebabkan adanya gangguan refraksi mata yang disebut hipermetropi. Pada pasien penderita hipermetropi, terdapat 2 kondisi saat melihat objek benda. Yang pertama, ketika pasien melihat objek dengan jarak yang jauh, maka sinar cahaya seakan lurus masuk ke mata, sehingga saat melihat objek dengan jarak yang jauh, daya konvergensi oleh media refrakta yang dibutuhkan menjadi sedikit, dan cahaya akan fokus jatuh di retina. Mata akhirnya akan mempertahankan penglihatan di mana objek tampak menjadi jelas. Yang kedua, ketika pasien hipermetropi melihat objek benda dengan jarak yang dekat, sinar cahaya yang masuk dalam mata akan menyebar atau meluas. Akibatnya, ada hendaya media refraksi sehingga cahaya jatuh dan terfokus di belakang retina, yang menghasilkan penglihatan objek akhirnya menjadi kabur. Nah, adapun tata laksana untuk hipermetropi yang pertama yaitu terdapat lensa korektif. Nah, lensa korektif ini adalah pengobatan sederhana yang dapat digunakan dalam tingkat keparahan ringan hingga ke sedang. Nah, lensa korektif ini juga berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina sehingga kita dapat melihat benda-benda dengan jelas. Nah, terdapat 2 jenis lensa korektif yang dapat dipilih oleh pasien. Yang pertama yaitu terdapat kacamata dan yang kedua yaitu lensa kontak berjenis cembung. Metode operasi dengan
dokter spesialis mata. Nah, ada 3 metode. Yang pertama itu PRK. PRK itu merupakan fotorefraktif keratectomy. Fotorefraktif keratectomy itu merupakan prosedur pengangkatan lapisan terluar dari kornea sehingga lapisan kornea tersebut akan meregenerasi kembali sehingga membentuk lapisan yang normal. Namun beberapa orang tidak dapat melakukan keratectomy tersebut. Contohnya seperti penderita diabetes, kemudian katarak dan juga glaukoma. Yang kedua adalah metode LASIK. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah LASIK, laser assist in situ keratomileusis. Nah, LASIK ini merupakan prosedur dengan cara pengikisan atau pembentukan flap pada lapisan kornea. Dan yang ketiga adalah LASEK. LASEK adalah laser assist subepithelial keratectomy. Nah, LASEK itu sendiri merupakan metode yang hampir mirip dengan LASIK, namun dia merupakan metode dengan cara pembentukan flap pada lapisan subepithelial kornea. Nah, alat yang digunakan adalah mikrokeratom. Jadi berikut adalah gambar metode operasi. Yang pertama ada PRK, yang kedua ada LASIK, yang ketiga ada LASEK. Untuk mencegah hipermetropi semakin parah, kalian dapat melakukan hal berikut ini. Yang pertama, batasi waktu dari perangkat digital. Kedua, beri jeda dari layar secara berkala. Ketiga, jangan membaca atau bekerja di tempat redup. Jika kalian memutuskan untuk menggunakan lensa kontak mata, kalian harus melakukan perawatan dan pemakaian seperti berikut ini. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun dan air, lalu keringkan tangan kalian sebelum menggunakan lensa kontak. Nah, yang kedua, jangan tidur menggunakan lensa kontak mata kecuali diinstruksi oleh seorang dokter. Nah, yang ketiga, ketika kalian ingin mandi, berenang, atau menggunakan bak air panas, kalian juga wajib untuk melepas lensa kontak kalian. Nah, selanjutnya, cuci dan bilas lensa kontak menggunakan disinfektan selama kalian melepaskannya. Nah, selanjutnya, jangan lupa juga kalian untuk mencuci dan membilas wadah kontak lensa menggunakan larutan lensa kontak. Nah, yang terakhir, jaga kebersihan wadah kontak lensa dan diganti setiap 3 bulan.